Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama sebelum mengawali tahun ajaran 2021-2022. Marilah kita akan bersama-sama, kita akan berlutut di kaki Tuhan supaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dalam setiap kegiatan kita dan Tuhan memberkati setiap kegiatan kita di tahun ajaran ini. Mari kita bersama-sama, kita akan naikkan pujian dengan pujian hati sebagai hamba. Persiapkan hati kalian untuk menerima hadirat Tuhan. Syukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih karunia-Mu Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau memelihara kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga kami boleh sehat sampai saat ini oleh karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mengadakan ibadah. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita patut bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita
naikkan satu pujian, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersama-sama pujikan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita supaya hati kita penuh dengan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan dengan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak murid SMP Petra di rumah yang sedang mengikuti siaran hari ini. Tentu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini saya, Pendeta Kornel, akan menyampaikan firman kepada kita semua, memberi semangat yang baru, memberi kekuatan yang baru untuk kita semua. Jadi anak-anak, tidak usah takut, tidak usah gentar dengan keadaan. Kita akan nikmati firman Tuhan yang menjadi semangat dan kekuatan baru bagi kita semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Kami boleh menikmati kuasa-Mu melalui firman-Mu kepada kami. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami anak-anak. Ini menjadi awal pembelajaran kami Tuhan, untuk melanjutkan segala rencana dan cita-cita kehidupan anak-anak bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, beri pencerahan iluminasi supaya kami memahami dan mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, mari anak-anak kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Pak Kornel akan bacakan firman ini. Anak-anak di rumah juga bisa buka dan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, anak-anak di rumah, ayat ini ditulis kepada jemaat di Roma oleh Paulus. Memang ini bicara tentang iman yang teguh. Nah, suasana sekolah kita, pembukaan sekolah kita masih suasana yang cukup mencekam. Kita mendengar banyak hal di luar sana yang cukup menakutkan. Tapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, selama kita menjalani kehidupan, selama kita ada di dalam dunia ini, sebenarnya kita tidak pernah terlepas dari berbagai macam penderitaan. Kita mengalaminya silih berganti. Dan hari ini kita melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi justru membawa kita mengerti rencana Tuhan, lebih dekat, lebih mengandalkan Tuhan. Anak-anak tahu suatu negara yang besar di Cina,
Kekristenan bertumbuh luar biasa tahun 80, 90. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di sana dianiaya. Tumbuh subur kekristenan. Mereka bangun gereja bawah tanah. Bukan di bawah tanah, ya bukan. Tapi bawah tanah itu mereka sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang menurut data kekristenan merosot tajam di Cina. Hampir 40% merosotnya. Kenapa? Sekarang Cina seperti negara liberal, terbuka, boleh melakukan apa saja, pokoknya jangan kritik pemerintah. Ya, boleh melakukan apa saja, bebas merdeka. Justru karena diberi kebebasan dan makmur negara, orang menjadi kaya, lupa sama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita percaya bahwa semua keadaan yang sulit sekarang ini, mungkin papa mama di rumah sulit ya untuk membayar uang sekolah, bagaimana, bingung pekerjaan sekarang ini karena semua lagi ditutup ya, mungkin sedang kesulitan perekonomian. Tapi percayalah, justru sekarang kita harus mengandalkan iman. Dan apa yang terjadi ketika orang di dalam kesengsaraan? Paulus mengajarkan hal yang aneh. Kita disuruh bermegah dalam kesengsaraan. Gimana sih? Suruh happy waktu sedang menderita. Suruh senang waktu sedang susah. Kan ini susah lah, ya toh, susah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tetapi ada maksud dan arti yang indah di dalam Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Roma. Dia bilang orang sengsara itu justru akan lebih lagi hidupnya berkreatif dan lebih tekun lagi. Kalau papa dan mama mungkin kesulitan perekonomian atau hal-hal yang lain yang sulit, ke sekolah juga sekarang sulit, bertemu dengan teman sulit, justru membuat kita lebih kreatif. Yang Paulus katakan ketika kita sengsara, ketika ada tekanan, justru kita lebih tekun, ya, lebih sungguh lagi. Masa papa dan mama sudah cari uang sedemikian menyekolahkan kita, tapi kita tidak tekun, tidak sungguh. Pakai apa kita mau balas orang tua yang sudah menyekolahkan kita? Tentu lebih tekun ya. Hari ini kita belajar dalam kesulitan kita masuk sekolah sekarang ini. Justru membuat kita lebih tekun, lebih mengandalkan Tuhan, lebih sungguh belajar, lebih indah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Setuju? Anak-anak di rumah, kesengsaraan tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat cerita Pak Kornel tentang di Cina tadi itu? Justru kesengsaraan menimbulkan sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Ya, Pak Kornel juga punya banyak teman ya yang dulunya tidak punya apa-apa, dulunya miskin, dulunya rumah kecil kontrak, sekarang sudah menjadi orang-orang yang sukses. Bagaimana mereka bisa melakukan? Waktu Pak Kornel tanya, dulu kami menderita. Jadi kami itu lebih kreatif dengan orang-orang lain. Orang lain sudah ada di depan mata, tetapi kami harus mencarinya dengan tekun. Nah, anak-anak, lihatlah, ketekunan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kemudian ayat 4 dikatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Tidak gampang menyerah, tidak gampang nangis, tidak gampang menyalahkan orang. Tapi justru ketika sengsara itu datang, kita tekun. Waktu kita tekun, kita jadi tahan uji. Orang yang tidak gampang menyerah, orang yang tidak gampang kalah. Nah, anak-anak, ini sebuah rahasia yang indah, yang firman Tuhan sedang sampaikan kepada kita dan kamu semua di rumah. Ingat, di dalam kesengsaraan kita, di dalam kesulitan kita sekarang ini, harus kita menjadi lebih tekun. Dan kalau kita tekun, percayalah anak-anak semua, engkau tahan uji. Ya, SMP Petra bisa kuat. SMP Petra bisa punya murid-murid yang luar biasa. Menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bagi keluarga kita. Kenapa? Karena kita tahan uji. Waktu tidak bisa, orang yang di dalam keadaan yang sengsara, waktu dia mengalami sesuatu,
dia selalu ingin mencari jalan keluar apa ya. Dan mulai saat itu ketika engkau tidak melihat jalan keluar, Paulus bilang apa? Iman harus terus bekerja. Sebab iman itu yang menuntun kamu kepada hikmat, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi anak-anak, tidak usah takut dengan apa yang kau akan pelajari. Sebab Tuhan akan menuntun ke dalam ketekunan dan tahan uji hidupmu. Orang yang tahan uji tidak gampang menyerah. Dan coba perhatikan ayat 4 yang terakhir bilang, orang yang sudah tahan uji, dia akan mendapatkan pengharapan. Yang ayat kelima dituliskan dengan jelas, pengharapannya tidak mengecewakan. Anak-anak, walaupun kita mungkin sedang daring, online dari rumah, tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan tekun, dengan tahan uji, hasil itu tidak pernah mengkhianati kita. Ya, belajar dengan sungguh, belajar dengan tekun, tidak bisa bertanya, ya, nggak bisa tanya kepada yang bisa, tanya kepada bapak dan ibu guru, ya. Percayalah, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Apalagi kita punya Tuhan, apalagi kita beriman sama Tuhan, pasti bisa. Kita akan melewati semua dengan baik. Dan saatnya nanti, sudah dikasih dalam Tuhan, pengharapan yang kita cita-citakan, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi apa saja, itu pasti akan tercapai dan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan orang yang terus hidup di dalam ketekunan, tahan uji, dan mendapatkan pengharapannya. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita hidup di zaman sekarang bukan karena Tuhan tidak senang sama kita, tapi justru karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita pegang pengharapan kita di dalam Dia dan lakukan semua pekerjaan dan tugas sekolahmu dengan baik, dan itu tidak akan pernah mengkhianati hidupmu. Ketekunan itu akan kau dapatkan dengan sukses, dengan baik, dengan penuh pengharapan yang tak mengecewakan. Setuju? Semangat anak-anak ya. Pak Kornel terus berdoa untuk kalian, semua hamba-hamba Tuhan dan guru-guru, supaya kita semua bergandeng tangan untuk mendapatkan cita-citamu, untuk sama-sama maju di dalam Tuhan dan bagi bangsa dan negara ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah sampaikan. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan hati kami, supaya kami tekun, tahan uji untuk sekolah dengan baik dan benar, menghargai semua jerih lelah orang tua yang menyekolahkan kami di sini, memberkati semua guru-guru yang mengajar di sini, sehingga kami memperoleh pengharapan yang tidak mengecewakan, yang satu hari kelak Tuhan akan berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.